Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Fabiano dengan NIM akhir 109 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu pada modul 2, yaitu adalah peta kendali dan juga diagram Pareto. Di sini saya akan mengerjakan dan juga menyelesaikan masalah yang ada pada tugas mingguan pada minggu ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Uh, untuk nomor satu, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, misalnya bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup yang tidak rapat. Berikut merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Bisa kita lihat di sini datanya. Terus manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nah, untuk nomor 2, sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacatnya. Misalnya, dimensi tidak sesuai, retak, dan finishing buruk. Berikut ini merupakan data dari 20 hari pengamatan yang diambil. Ini bisa kita lihat datanya. Manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Untuk nomor 3, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual dan untuk cacatnya. Itu berupa cacatnya lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Unit inspeksi adalah satu gulungan kain atau area pemeriksaan konstan. Manajer ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Ini kita bisa lihat juga untuk datanya. Yang selanjutnya untuk nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari, tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda. Misalnya beberapa gulungan lebih panjang. Sehingga jumlah unit yang diperiksa, misalnya meter atau lembar, tiap harinya tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak atau bleeding, smudge, dan misalignment per unit area. Nah, manajer ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Nah, di sini kita bisa lihat untuk datanya. Untuk nomor 5, sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto atau Vital Few Trivial Many untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data cacat yang terdapat pada perakitan smartphone. Nah, ini adalah masalah ataupun soal yang terdapat pada tugas mingguan pada minggu ini. Selanjutnya saya akan menyelesaikan semua permasalahan dan soalnya ke dalam software RStudio. Nah, di sini saya akan menyelesaikan semua permasalahan ataupun soalnya dalam software RStudio. Dimana yang pertama kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu, yaitu ada package-nya dari Excel dan juga QCC. Kita menginstal itu dengan sintaks yaitu adalah install.package. Nah, untuk mengaktifkan package-nya itu kita bisa menggunakan sintaks yaitu adalah library. Ini bisa kita langsung aktifkan aja dan tetapi saya sudah melakukan aktivasi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita akan menginput data dari Excel-nya. Nah, ini untuk menginputnya itu kita kasih dulu untuk namanya itu adalah soal 1 harus ke 109 read XLX. Di sini adalah nama dari filenya itu adalah tumbing underscore m2 dan pada sheetnya ini adalah
dipilih, yaitu adalah soal 1 dan berlaku untuk keselanjutannya. Yang pertama adalah untuk soal yang pertama, itu adalah kita membuat peta kendali P, yang dimana untuk sintaksnya adalah CCP sama dengan QCC. Soal 1 dari yang jumlah cacatnya. Nah, untuk size-nya itu dari yang jumlah sampel, dan untuk type-nya itu adalah peta kendali P. Dan untuk title-nya adalah peta kendali P. Untuk XLab-nya itu adalah pengamatan keberapa, dan juga untuk YLab adalah proporsi defektif. Nah, untuk stat-nya adalah false. Nah, ini bisa langsung kita running. Oh ya, untuk ini bisa di running dulu yang di soalnya yang di sini, yang kita harus input terlebih dulu ya. Nah, setelah ini baru sintaks yang peta kendali ini bisa di running. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa persebaran defeknya ini tidak ada yang melewati ataupun lewatlah dari si UCL ataupun LCL. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menampilkan data outlinernya itu kita menggunakan sintaks CCP terus bagian valuation. Nah, di sini kita bisa ngelihat untuk integernya itu 0 dan numeriknya itu adalah 0. Nah, di sini kita bisa melihat dari summary-nya. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk si UCL nya itu adalah 0,1209217, dan juga untuk LCL nya itu adalah 0,01437237, dan untuk center line-nya itu adalah 0,06764706. Nah, yang selanjutnya itu nah, berarti ya dari data ini itu kita bisa mengetahui bahwa persebarannya kesempatan untuk defeknya itu kecil, itu adalah 0,067 tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kita akan menggunakan peta kendali NP, di mana untuk sintaksnya itu adalah CCNP sama dengan QCC. Soal 2 yang di bagian jumlah cacat, untuk size-nya itu adalah yang sampel. Untuk type-nya adalah NP karena peta NP. Untuk title-nya itu adalah peta kendali NP. XLab-nya adalah pengamatan keberapa, dan YLab adalah jumlah cacat. Dan untuk add stats-nya adalah false. Ini bisa langsung kita run. Nah, di sini juga sama ya, tidak ada dari persebaran datanya yang melebihi dari UCL ataupun LCL-nya. Di sini kita bisa mengambilkan data outliner ya dengan sintaksnya sama ya, tetapi ini adalah CCNP. Di sini bisa kita lihat untuk integernya 0 dan numeriknya adalah 0. Untuk summary-nya ini kita bisa lihat untuk si LCL-nya adalah 1,833464, dan juga UCL-nya adalah 21,86654. Dan untuk center line-nya itu berada di 11,85. Nah, berarti kemungkinan yang cacatnya itu ada di 11,85 itu tersebut. Yang selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali C, yang dimana untuk sintaksnya adalah CCC. QCC dari soal 3-nya itu adalah jumlah cacat. Untuk tipenya adalah C karena peta C, dan titel ada peta kendali C. Untuk XLab ada pengamatan keberapa, dan YLab-nya adalah jumlah cacatnya. Dan stats-nya adalah false. Ini bisa langsung kita run. Nah, di sini bisa kita lihat juga, ini juga sama seperti yang lain karena tidak ada persebaran data yang melebihi dari UCL ataupun LCL-nya. Di sini kita bisa menampilkan data outliner dengan sintaks yaitu CCC violation. Nah, di sini bisa kita lihat integernya 0 dan juga numeriknya juga 0. Yang selanjutnya kita bisa melihat dari ringkasannya atau summary-nya itu bahwa untuk si LCL-nya itu adalah 0 dan UCL-nya adalah 14,82304. Dan untuk centernya itu ada di angka 8,8. Yang selanjutnya untuk
soal nomor 4 kita akan membuat peta kendali U, yang dimana untuk sintaksnya adalah CCU, QCC sama 4 yang bagian cacat, dan untuk size-nya itu adalah bagian yang unit diperiksa dengan tipenya adalah U karena peta U, dan untuk title-nya adalah peta kendali U, dan X-lab-nya pengamatan keberapa, Y-lab adalah proporsi cacatnya, dan S-stats-nya adalah adalah false. Ini bisa langsung kita running. Ini juga sama ya, untuk peta kendalinya itu dia tidak ada yang melebihi dari LCL ataupun UCL-nya tersebut. Nah, di sini bisa kita lanjut untuk melihat data outlinernya menggunakan CCU violation. Nah, ini bisa kita lihat bahwa integernya 0 dan juga numeriknya juga 0. Yang selanjutnya kita akan melihat summary dari CCU-nya tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk LCL-nya adalah 0,0205853334, dan untuk UCL adalah 0,1651290. Nah, di sini untuk centernya itu ada di 0,09285714. Nah, untuk soalnya nomor 5 kita akan membuat diagram Pareto, yang dimana di sini kita bisa lihat yang pertama adalah sintaksnya adalah defect, yang dimana itu terdapat pada di tabel, yaitu adalah jumlah atau frekuensi. Yang selanjutnya adalah nama dari defects-nya itu adalah dari jenis defect, bagian jenis defect. Nah, terus kita selanjutnya bikin Pareto chart dari defect dengan Y-lab-nya adalah jumlah frekuensinya. Ini bisa langsung kita run. Saja. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada diagram Paretonya, dan yang berpengaruh banyak itu adalah silent kamera. Itu adalah adanya ketidaksesuaian angle dari si kamera tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada software RStudio. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penyelesaian Tuming pada minggu ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.